Karena akhirnya dengan sistem kayak seperti tadi, nggak ada orang pengen main bermodalkan laptop, dia nggak bisa langsung ke penyedia permainan bikin game gitu aja. Ada yang harus nyari agennya dulu. Jadi akhirnya dia bandar itu jadi ada yang kayak tadi, dia sekedar punya modal, punya main, jaga-jaga memang kebagian algoritmanya ngasih dia si pemain menang, terus tahu-tahu baru buka langsung menang. Ada juga yang kayak gitu, terus akhirnya tinggal kita kasih kemenangannya, transfer, tapi kan nanti kalau ditarik jangka panjang dia main lagi dan lain-lain. Nah dia udah tinggal kayak gitu aja ke penyedia permainan, udah tinggal deal-dealan, bisa punya website sendiri. Permainannya nggak bikin, karena udah ada yang nyediain permainannya. Dan mereka juga perlu menambah agen-agen untuk ngejualin akses kepada para pemain untuk bisa main. Jadi nggak semuanya benar-benar bikin permainan, jago IT, bikinin game judi, enggak. Sekarang tinggal saya punya duit nih, saya udah buka kantor, saya udah sewa orang, saya udah beli komputer, tinggal ini nih website judinya, permainannya, bikinin gua ini deh. Bisa sekalian itu, bahkan ada yang paketan dibikinin websitenya, berikut mirrornya kalau satu keblok dibikinin ada ini website cadangannya. Ada nggak sih kok tapi yang benar-benar bisa memenangkan game itu ya, judi itu? Sebagai pemain? Sebagai pemain? Nggak ada. Berarti semuanya sudah dipastikan kalah sebenarnya? Iya. Dan mereka tahu itu? Mereka tahu itu. Cuman tadi, siapa tahu saya sih 2 orang yang beruntung itu. Oh, oke. Udah ini sekalian juga tentunya butuh pencerahan ya. Mereka-mereka ini yang sudah bingung gitu mau ngapain. Ini kita terus-terusan main, nggak dapat apa-apa juga, tapi penasaran juga gitu. Mau nutup semua kekalahan itu, apa yang harus dilakukan? Sudut pandangnya diganti yang paling pertama, bahwa kekalahan main judi itu sebetulnya pertolongan. 1, gugurin dosa, 2, alhamdulillah jadi bisa berhenti. Karena kalau menang terus kan nggak bisa berhenti. Jadi kalau menurut Ko Denny sendiri ini tidak akan pernah bisa berhenti dari sekitaran kita ya, baik itu dari keluarga, dengan cara apapun itu memang kita sendiri, mindset sendiri. Dari mindset itu tadi ya. Kadang kalau ada yang nanya gimana caranya berhenti, gampang, jangan depo, udah selesai. Oke, nah sekarang kita tahu kok kalau pemerintah ini kan lagi serius nih menangani ini. Sekalipun mudah-mudahan beneran serius. Tahun ini, betul. Karena ini memang udah perjalanan yang panjang. Kemarin-kemarin juga sudah mau ditindak sampai pada akhirnya di bulan April ini nih dibentuk Satgas lintas lembaga. Kalau dari pandangannya Ko Denny sendiri, ini semudah apa sih bisa diberantas sebenarnya kalau melihat kasus di Indonesia sudah sangat menjamur ya mengenai judi online? Kalau bicaranya semua dibukanya melalui internet, setahu saya dulu ngurusin kayak gituan sih, seharusnya itu nggak sulit sih sebetulnya. Nggak sulit, tapi kan sulit. Banyak banget situsnya. Situsnya banyak, dan ya itu tadi ada yang akal-akalan gitu ya. Di search, misalnya saya pernah baca nih kayak online, gimana caranya biar nggak ketahuan pakai angka 0 misalnya kayak diakalin kayak gitu kok. Iya, tinggal disisipin lagi di algoritma kan. Ya dia adu pinter-pinteran sih memang ya. Ketika akhirnya dia diganti nih tulisan online-nya O-nya diganti pakai 0. Kita di codingannya tinggal dicari lagi. Kalau ada yang menulis online-nya pakai angka 0, itu juga termasuk yang ikut di blok. Tinggal ditambahin lagi. Ntar dia ngakalin lagi. I-nya pakai tanda seru. Kita tinggal masukin lagi di codingannya untuk bagi orang yang menulis online I-nya juga pakai tanda seru itu. Jadi kan nanti larangannya makin banyak tuh. Bisa sebetulnya. Jadi sebenarnya bisa. Cuman apa ya bahasanya? Kalau misalnya betul-betul pemerintahan kita, kemudian juga aparat penegak hukum ini benar-benar serius, bisa berapa lama benar-benar bersih dari judi online? Seharusnya ya, kalau dari imigrasi kerjasama, karena kan orang-orangnya banyak yang dari Indonesia di luar negeri. Terus ya badan cybernya ya, yang ngatur kayak segala macam apa yang diakses, kerjasama dengan seluruh provider internet se-Indonesia. Harusnya hari ini juga bisa sebetulnya. Semua akses itu diblok. Kan tinggal dibikin aksesnya ditutup semua kan. Mereka paling akhirnya gimana kalau diakses? Ya udah kan mereka bisa pakai VPN misalkan. Apakah semua orang ngerti cara pakai VPN? Enggak juga. Jadi ya sebetulnya semudah itu. Cuman sekali lagi kadang punten. Kuenya terlalu besar kalau itu ditutup. Bagi orang-orang yang pengen makan kue di situ. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita temukan fakta selanjutnya. 1, terus kendaraan yang cash, motor, 2 motor. 1 mobil yang 1 gadean. Habis semuanya. Habis.